Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel saya Rini Indahyani ya. Sore ini kita akan membuat tutorial. Sore ini saya akan menjelaskan tentang jurnal penyesuaian ya. Jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian tidak asing lagi buat kita untuk jurusan akuntansi. Sudah sering, namun kadang-kadang ada beberapa yang mengalami kesulitan membuat jurnal penyesuaian. Di sini saya akan menjelaskan agar kalian bisa lebih mudah untuk mempelajari jurnal penyesuaian. Yang pertama, untuk pengertian. Apa itu jurnal penyesuaian? Yaitu jurnal yang berfungsi. Maaf ya, suara saya saingan dengan ayam. Jurnal yang berfungsi untuk menyesuaikan akun-akun yang mengalami perubahan jumlah atau akun-akun lain yang perlu disesuaikan. Biasanya di neraca saldo sebelumnya mungkin jumlahnya tidak sama. Pada akhir periode setelah dilakukan stock of name, jumlahnya tidak sama dengan neraca saldo, karena itu perlu dilakukan sebuah penyesuaian. Nah, apa sih akun-akun yang perlu disesuaikan? Di sini contoh akun-akun yang perlu disesuaikan. Di antaranya adalah beban dibayar di muka, ya, kemudian beban yang masih harus dibayar, kemudian ada lagi pendapatan diterima di muka, pendapatan yang masih harus diterima, kemudian ada lagi perlengkapan, kemudian penyusutan akta tetap, kemudian ada penghapusan piutang. Nah, itu diantaranya adalah akun-akun yang perlu disesuaikan. 1, 2, 4, 5, 6, 7. Ini adalah contoh dari akun-akun yang biasanya selalu disesuaikan. Nah, sore ini kita akan membahas untuk yang pertama, yaitu bahasan yang pertama, yaitu tentang beban dibayar di muka. Nah, beban dibayar di muka itu adalah beban yang kita bayar di awal sebelum kita melaksanakan atau sebelum kita menerima manfaatnya, seperti itu. Beban yang kita terima di awal sebelum kita menerima manfaatnya. Contoh misalnya kita menyewa gedung. Tentunya kan kita tidak tinggal dulu di gedung tersebut. Kita harus membayar sewa dulu di awal, baru kita boleh tinggal di gedung tersebut, seperti itu. Jadi ada beberapa contoh beban dibayar di muka, diantaranya adalah sewa dibayar di muka. Ada lagi misalnya iklan dibayar di muka. Kemudian ada asuransi dibayar di muka, dan lain-lain ya, dan lain-lain. Nah, sekarang untuk metode penyesuaian beban dibayar di
untuk metode pencatatan beban dibayar di muka, ada 2 metode ya. Nah, ada 2 metode. Yang pertama adalah metode aktiva. Itu yang kedua adalah metode beban. Nah, kita akan bahas satu-satu. Yang pertama, metode yang pertama kita akan bahas. Nah, untuk metode yang pertama, kita akan bahas ini cara menjurnal. Cara menjurnalnya. Saya akan buat kolomnya. Biasanya di akhir periode ya, ini saya buat contoh tanggalnya adalah. Nah, untuk metode aktiva, itu cara menjurnalnya, sebelah debit adalah beban. Misalnya contohnya yang kita buat beban sewa, berarti kita tulis beban sewa, sebelah debit. Kemudian sebelah kreditnya adalah sewa dibayar di muka ya, sewa dibayar di muka. Nah, ini yang dicatat jurnalnya seperti ini. Nah, apa yang tertulis di dalam debit dan kredit? Yang tertulis adalah angka yang sudah atau yang sudah terpakai. Yang sudah terpakai. Nah, begitu pula dengan ini saya kecilkan. Yang sudah terpakai, begitu pula dengan di sebelah kredit sama angkanya dengan sebelah debit seperti ini. Ini cara menjurnal. Ini sudah Ibu jelasin cara menjurnal. Kemudian Ibu akan sajikan beberapa contoh. Satu contoh soal di sini. Contoh soal untuk beban dibayar di muka ya. Pada neraca PT Nusa terdapat saldo sewa dibayar di muka sebesar 12 juta untuk 1 tahun. Dibayar pada bulan Oktober tanggal 1 ya, seperti ini. Nah, kemudian kita disuruh buatlah jurnal penyesuaian. Nah, cara menjurnalnya seperti ini sama. Tapi kita harus hitung dulu angkanya. Cara menjurnalnya seperti ini. Saya akan kecilkan ini. Ini saya kecilkan ini ya. Nah, sebelum kita lihat angkanya, sebelum kita ganti dengan angkanya kita harus kosongin. Kita akan hitung berapa sih yang sudah terpakai. Kita akan hitung berapa yang sudah terpakai. Nah, cara menghitungnya, sewa ini dibayar pada awal Oktober, berarti Oktober. Dari Oktober sampai Desember, nah, berapa bulan? Oktober, November, Desember, Januari, Februari. Oktober, November, Desember. Jadi 3 bulan.
Baik, kita akan lanjutkan. Dari Oktober sampai Desember itu 3 bulan. Ya. Kemudian sewa per bulan, kita akan hitung sewa per bulan. Asalnya dari mana? Yaitu dari sewa 1 tahun, yaitu 12 juta, dibagi 12. Bagi 12 bulan. Sama dengan 1. Berarti yang sudah terpakai adalah yang sudah kita jalani, ya. Yang sudah kita jalani adalah 3 bulan. 3 bulan kali 1 juta. Seperti ini. Bulan kali 1 juta. Berarti yang sudah terpakai adalah sebesar 3 seperti ini. Ya. Itu kita akan masukkan di dalam jurnalnya. Berarti yang sudah terpakai itu menjadi beban sewa namanya. Saya akan tulis di sini, saya anggap sudah lengkap dengan RP ya. Ini juga sudah dengan RP rupiah maksudnya ya. Jadi saya tinggal tulis angkanya 3 juta. Begitu pula di sebelah kreditnya adalah 3 juta. Seperti ini. Ini adalah pencatatan untuk beban dibayar di muka. Di sini contohnya sewa dengan menggunakan metode Aktiva. Ya. Bagaimana kita menentukan apakah akan mencatat dengan menggunakan metode Aktiva atau tidak? Cara mengidentifikasi soal apabila suatu soal kita kerjakan dengan metode Aktiva, apabila di dalam soal itu yang diketahui adalah jenis Aktiva di sini. Nah, sewa dibayar di muka adalah salah satu jenis Aktiva, sehingga kita harus mencatatnya dengan menggunakan metode Aktiva. Baik, kita akan lanjut dengan metode yang kedua, yaitu metode beban. Metode beban untuk penyesuaian beban dibayar di muka. Ya, seperti ini. Bagaimana cara menjurnal? Cara menjurnalnya adalah, ini saya akan buat kolomnya dulu, Ibu akan buat kolomnya. Seperti ini. Jadi kita akan menjurnal, di sini tanggalnya, saya buat biasanya tanggal 31 Desember. Cara menjurnalnya kebalikannya dengan metode Aktiva. Kalau menggunakan metode beban, maka kita akan tulis yang sebagai Aktiva dulu. Contohnya saya akan buat beban dibayar di muka. Sebelah debit ya, sebelah kreditnya adalah beban iklan. Nah, yang tertulis di sini adalah yang belum terpakai. Belum terpakai. Ibu akan kecilkan di sini. Nah, seperti ini. Belum terpakai. Sekarang Ibu akan buat contoh soal. Contoh soal ya, contoh soalnya. Ini terlalu besar, saya buat angka 20 saja. Contoh soalnya, contoh seperti ini. Pada neraca saldo, bengkel Amir, misalnya. Bengkel Amir, terdapat beban iklan sebesar 600.000. 600.000 dibayar pada bulan November tanggal 1 ya 2020.
41 tahun 2019. Kemudian perintahnya adalah buat jurnal penyesuaian. Buat jurnal penyesuaian. Nah, langkah pertama akan sediakan nih cara menjurnal. Kalau menjurnal kita akan sediakan. Nah, sekarang kita akan tinggal menghitung angka yang akan tertulis di sini. Angkanya bagaimana? Oke. Kita akan mencari yang belum terpakai. Jadi kita akan cari iklan per bulan. Biaya iklan per bulan. Biaya iklan per bulan ya, caranya adalah yaitu biaya iklan setahun yaitu 600.000 dibagi 12. 600.000 dibagi 12 terus di sini benar yaitu 50.000 ya, benar. Kemudian kita akan hitung yang sudah terpakai dulu ya, sudah terpakai. Yang sudah terpakai berapa bulan ini? Itu dari November awal sampai Desember. Berarti sama dengan 2 bulan. Nah, kalau yang sudah terpakai itu 2 bulan, berarti yang belum terpakai sama dengan 10 bulan ya. Dalam setahun, 10 bulan dalam setahun. Jadi, sama dengan 10 bulan kali 50.000. Kali 50.000, jadi sama dengan 500.000. Ini adalah nominal angka iklan yang belum terpakai, yaitu 10 bulan. Sehingga di sini iklan yang sebagai iklan dibayar di muka kita tulis di sini 50.000. Ini saya lengkapi dengan RT. Nah, ini juga saya lengkapi dengan RT. Jadi angka yang akan kita tulis adalah sejumlah angka yang belum terpakai. Jadi di sini 50.000. 500.000. Nah, sebelah kredit juga tertulis 500.000. Demikian untuk penyesuaian beban dibayar di muka, yaitu di sini yang kita bahas 2 metode, yaitu metode beban dan metode aktiva. Nah, bagaimana untuk menentukan apakah kita menggunakan metode beban atau aktiva dalam mengerjakan soal? Metode beban kita gunakan apabila di dalam soal akun yang diketahui adalah akun beban, ya, seperti ini. Ini adalah beban iklan, berarti dia masuk kategori akun beban. Nah, kalau yang do aktiva, kita akan mengerjakan penyesuaian dengan menggunakan metode aktiva apabila di dalam soal yang diketahui adalah akun jenis aktiva, seperti ini. Oke, sampai di sini video penyesuaian untuk beban dibayar di muka. Kita akan lanjut pada penyesuaian berikutnya untuk pembahasan lain, yaitu untuk beban yang masih harus dibayar dan penyesuaian akun-akun lain pada video berikut. Semoga video ini bermanfaat ya. Sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.